Di garasi, Dira membantu Kinan memakaikan helm. Sayang pakai moge aku aja. Tawar Kinan. No. Pakai motor aku ya. Kita pacaran dengan cara beda sayang. Kalau di tempat mewah dan romantis sudah pasti kamu mampu, tapi kalau dengan cara aku, apa kamu mampu? Sindir Dira. Kamu nyindir aku terus. Iya. Iya. Amarah kamu waktu kita pertama ketemu di kafe. Masih aku ingat sampai detik ini. Kamu nggak ada niat balas dendam kan? Hehehe. Ya nggak lah sayang. Aku pingin kamu melihat dunia luar. Dunia yang jarang kamu singgahi. Emangnya aku alien apa? Protes Kinan. Udah kita jangan debat. Kita kan mau pacaran. Kamu bawa 2 keranjang isi roti ini. Ya. Terus aku yang boncengin kamu. Oke sayang. Aku akan nurutin kamu. Ayo naik. Kata Dira yang sudah siap duduk di depan. Kinan pun segera naik sambil membawa 2 keranjang berisi roti. Lalu mereka siap meluncur. Seperti biasa, rekaman suara Dira berkumandang di sepanjang jalan. Dira berjajalan dari komplek ke komplek, dari taman ke taman dan dari jalan ke jalan lain. Kinan begitu menikmatinya. Menikmati keseharian yang belum pernah Kinan rasakan. Ditambah para gadis dan ibu-ibu yang sesekali menggoda Kinan yang tampan dan mempesona. Ih ganteng banget, sih. Suaminya ya, Mbak? Tanya ibu-ibu komplek perumahan. Iya, Bu. Ganteng kan Bu? Makanya diborong ya. Nanti bonus foto sama suami saya. Celetuk Dira yang disambut tatapan sinis Kinan. Gila. Istri gue mau jual gue hanya demi roti ini supaya cepat laku. Protes Kinan dalam hati. Setiap kali membeli roti, ibu-ibu serta gadis-gadis genit meminta foto dengan Kinan. Kinan pun melayani mereka dengan senyum paksa hanya demi Dira. Setelah jualan mereka ludes, Dira mengajak Kinan untuk beristirahat di taman. Abis semua sayang jualan kita. Seru Kinan. Iya. Nih. Makasih sayang semuanya berkat kamu. Kata Dira sambil mengecup pipi suaminya. Iya. Aku berasa dijual sama kamu. Keluh Kinan. Itu namanya teknik marketing penjualan sayang. Hehehe. Imbuh Dira. Dapat berapa sayang? Lumayan nih, dapat 300.000. Apa? 300.000. Kita udah capek muter seharian dan jualan ludes cuma dapat 300.000. Kata Kinan dengan heran karena bagi dia kerja keras yang dia dapatkan tidak setimpal dengan uang yang dia hasilkan. Iya. Nanti kita belanja dan makan pakai uang hasil jualan ini sayang. Hah. Dapat apa sayang uang segitu? Tanya Kinan yang memang orang kaya, jadi uang seperti itu sangat kecil nilainya di mata Kinan. Ya, itulah kehidupan aku sayang. Sebelum aku mengenal kamu, terkadang aku cuma dapat 100.000 seharian. Belum lagi diputar sebagai modal buat besok.
Itu keseharian yang aku lalui selama bertahun-tahun. Buat kamu itu kecil tapi buat aku itu sangat luar biasa, Mas. Sangat berarti untuk aku. Cerita Dira sambil menerawang jauh angannya. Maafin aku ya, sayang. Aku akui. Kamu memang luar biasa. Aku bersyukur punya kamu. Makasih ya kamu sudah ngasih aku pelajaran baru. Kata Kinan sambil memeluk istrinya. Bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang tangguh. Kinan pun teringat akan kesalahan masa lalunya yang dia lakukan pada Dira. Diri Kinan yang dulu. Yang masih belum bisa menghargai orang lain. Oh ya, ini kan udah siang. Kita makan dulu yuk. Ajak Dira. Oke, sayang. Abis itu kita kemana lagi? Kita ke kafe. Kita kerja di sana. Hah, ke kafe. Maksud kamu kita jadi pelayan? Iya sayang. Kita nyamar jadi pelayan cuma sehari aja kok. Ya, udah deh. Jawab Kinan pasrah. Dira dan Kinan melanjutkan perjalanan untuk mencari makan siang. Dira yang membonceng Kinan. Sesekali merasa keberatan dengan tubuh suaminya karena Kinan melingkarkan tangannya di pinggang Dira lalu menyandarkan dagunya pada bahu Dira. Akhirnya Dira mengajak Kinan berhenti di warung tenda. Dengan ciri khas sepanduk kain bergambar ikan, ayam, bebek dan lele. Serius kamu kita makan di sini? Tanya Kinan dengan pandangannya yang mengedar. Melihat warung tenda yang berdiri di pinggir jalan. Tempat yang sempit dan makan berjajar dengan banyak orang. Iya. Lah. Kamu belum pernah kan singgah di dunia perwarungan khas seperti ini. Ledek Dira sambil menahan senyumnya yang melihat ekspresi aneh Kinan. Mendengar pertanyaan Dira, membuat Kinan menggeleng pasrah. Ayo masuk. Ajak Dira sambil menggandeng tangan Kinan. Saat masuk ke warung tenda, Kinan tak hentinya mengedarkan pandangan. Melihat setiap sudut warung tenda itu. Bu. Pesan ayam goreng sambal lalapan 2 ya. Minumnya es teh 2. Kata Dira pada ibu penjual. Iya. Mbak ditunggu ya. Jawab si ibu penjual. Dira menarik tangan Kinan untuk duduk. Karena Kinan masih tampak aneh dengan warung tenda itu hingga matanya berhenti pada minyak goreng yang menghitam seperti jelantah. Membuat bulu kuduk Kinan berdiri melihat kurangnya kehigienisan minyak goreng itu. Sayang lihat minyaknya hitam banget. Celetuk Kinan yang membuat si ibu penjual dan pembeli yang lain menoleh ke arah Kinan. Set kamu nggak usah banyak ngomong deh. Nikmatin aja dulu. Lagian cuma sesekali nggak bakal bikin kamu sakit perut. Kata Dira yang mencoba menenangkan Kinan yang tidak terbiasa melihat itu di dunianya. Kamu kalau kayak gitu. Beneran seperti alien. Alien di dunia kamu sendiri. Imbuh Dira. Tapi sayang kamu tahu nggak sih? Minyak jelantah yang dipakai berkali-berkali akan meningkatkan asam lemak bebas dan asam lemak esensial karena sudah terjadi kerusakan vitamin.
apabila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang akan membahayakan karena mengandung asam lemak jenuh yang tinggi dan dapat memicu kematian seperti penyakit jantung koroner, stroke, meningkatnya kadar lipida utamanya kolesterol darah, hipertensi bahkan dapat memicu terjadinya kanker. Jelas Kinan panjang lebar dengan suara tingginya dengan posisi berdiri bak seorang CEO yang sedang presentasi untuk meyakinkan klien. Sejenak Kinan melupakan bahwa dia sedang berada di dunia rakyat biasa. Dira hanya bisa melongo melihat kecerdasan suaminya namun tentu saja mengundang perhatian seluruh pembeli termasuk tatapan tajam si ibu penjual. Membuat semua orang sejenak berhenti makan karena melihat Kinan yang sedang bicara panjang lebar. Menyadari bahwa Kinan sedang berada di dunia Dira, Kinan langsung duduk dan mengatupkan dua tangannya sambil tersenyum. Maaf ya, Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya, sahut Dira yang merasa malu dengan sikap Kinan. Si ibu penjual dengan ekspresi wajah di luar dugaan menyodorkan pesanan Dira dan Kinan dengan wajah yang super ramah. Iya. Mas ganteng. Besok saya akan pakai minyak yang bagus tapi besok Mas ganteng datang ke sini lagi. Ya. Kata ibu si penjual sambil mencolek dagu Kinan. Iya. Bu. Jawab Kinan dengan senyum kecutnya. Dira hanya bisa melongo dengan sikap si ibu penjual. Alih-alih tersinggung dan marah justru si ibu penjual merasa berterima kasih pada Kinan sambil merayu Kinan dengan genit. Maaf ya aku bikin gak nyaman kamu. Imbuh Kinan. Dira hanya menjawabnya dengan menepuk jidatnya sendiri. Ayo makan. Ajak Dira. Cuci tangannya mana? Tanya Kinan. Itu di depan kamu. Kata Dira sambil menunjuk ke arah mangkuk kecil berisi air alias kobokan. Mana bersih cuci tangan dengan kobokan seperti ini. Kamu tahu berapa kuman yang menempel kalau kita memasukkan tangan kita untuk kedua kalinya di air yang sudah kotor yang terkontaminasi oleh jutaan bakteri yang tak terlihat. Setidaknya mereka harus menyediakan tempat cuci tangan beserta handwash. Kamu tahu, penyakit itu bisa datang dari hal-hal kecil seperti ini. Kan bisa pakai timba tong tutup yang ada kerannya itu lebih simpel. Kinan kembali bereaksi dengan hal yang tak biasa dia lakukan dan lagi-lagi mengundang reaksi para pembeli yang lain yang sedang makan dan juga si ibu penjual yang kembali menatap Kinan lebih tajam. Mas, kalau mau makan, makan aja. Nggak usah bawel. Celana kita sama-sama robek aja banyak bicara. Makan kayak gini nggak bakal bikin kita penyakitan kok. Laki-laki cerewet amat. Sahut salah satu pembeli yang kesal karena sikap Kinan yang selalu saja protes dan banyak bicara sedari tadi. Maaf. Maaf ya Pak. Kalau kami bikin nggak nyaman. Sahut Dira yang semakin malu melihat sikap Kinan yang terlalu over. Ibu. Besok saya akan bagikan tempat cuci tangan beserta handwash ke seluruh warung tenda yang ada di kota ini secara cuma-cuma. Celetuk Kinan yang disambut tawa seluruh orang dan juga si ibu penjual. Mas.
Mas boleh ganteng tapi mimpinya jangan tinggi-tinggi. Kita sama-sama pejuang rupiah jadi nggak usah bawel. Kalau Mas seorang bos besar yang kaya baru pantas ngomong gitu. Lah si Mas aja penjual roti keliling jadi kita ini sama-sama pejuang Mas. Jadi mending Mas makan aja. Nggak usah bawel. Kata si ibu penjual dengan nada kesalnya. Tuh kan. Si ibunya ikutan marah. Udah sayang kamu cepat makan. Aku mintain sendok ya kalau gitu. Ingat kamu lagi di dunia mereka. Bukan dunia kamu. Bisik Dira pada Kinan. Kinan pun sangat tersinggung dengan sikap orang-orang itu. Dia berusaha memberitahu yang baik namun dianggap beda oleh mereka semua. Udah nggak usah. Ketus Kinan yang akhirnya mengalah dan kembali mengikuti dunia Dira meskipun Kinan sebenarnya menjadi risih. Dira yang makan dengan lahap. Melirik ke arah suaminya yang makan dengan nampak ragu-ragu. Dira merasa kasihan dan merasa egois memaksa Kinan untuk berada di dunianya. Ya meskipun Dira juga ingin tertawa melihat sikap aneh suaminya. Benar-benar alien.